Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penguji dan Bapak pembimbing yang telah menyempatkan hadir di seminar usulan penelitian saya. Saya Trigianto akan mempresentasikan seminar usulan penelitian dengan judul Pengaruh Intrusi terhadap Keterdapatan Mineral Logam Tanah Jarang pada Lapisan Batubara di PTX. Adapun outline yang akan kita bahas pada seminar kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan umum, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Dengan berkembangnya peradaban dan teknologi yang pesat, kebutuhan akan mineral semakin meningkat dan beragam. Nah, tren terbaru dalam pengembangan energi dan industri ramah lingkungan adalah menggunakan mineral sebagai bahan baku sumber energi atau baterai listrik. Nah, konversi energi atau solar cell, wind turbine, dan lain sebagainya. Nah, pada revolusi industri 4.0 atau industri modern, logam tanah jarang sangat dibutuhkan dalam berbagai macam bidang, mulai dari industri elektronik, telekomunikasi, dan industri transportasi modern. Nah, logam tanah jarang itu sendiri merupakan terdiri dari 17 unsur yang terdapat di baris kelima dalam tabel periodik dan termasuk ke dalam kelompok lantanida dan 2 unsur lainnya yaitu skandium dan yttrium. Nah, logam tanah jarang ditemukan dalam bentuk mineral ikutan di alam, namun beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa batu bara pun dapat mengandung unsur logam tanah jarang. Nah, menurut Sheredin dan Dai 2012, pada kondisi geologi tertentu, logam tanah jarang pada lapisan batu bara mengalami pengkayaan dengan konsentrasi sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan logam tanah jarang yang ditemukan pada pelapukan batuan beku atau metamorf. Nah, lebih lanjut, Sheredin dan Dai pada tahun 2012 menyatakan bahwa batu bara yang mengandung logam tanah jarang terbentuk pada bagian kondisi geologi yang berbeda. Nah, menurut Tambaria DKK pada tahun 2017 menyatakan bahwa pengkayaan mineral logam tanah jarang pada batu bara dapat diakibatkan dari intrusi magmatik. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi dan rumusan masalah. Adapun identifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan karena masih jarang kajian mengenai keterdapatan unsur logam tanah jarang dalam lapisan batu bara di Indonesia. Nah, sehingga apabila penelitian ini dilakukan, maka dapat mengetahui keterdapatan dan kandungan unsur logam tanah jarang yang terkandung di dalam lapisan batu bara, serta untuk mengetahui pengaruh intrusi terhadap kandungan unsur logam tanah jarang pada lapisan batu bara. Nah, selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apa saja kandungan mineral logam tanah jarang yang ada pada lapisan batu bara. Nah, selanjutnya, apa sajakah mineral yang membawa unsur logam tanah jarang pada lapisan batu bara. Nah, yang terakhir, seberapa besarkah pengaruh intrusi terhadap kadar mineral logam tanah jarang yang terkandung di dalam lapisan batu bara. Nah, selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini membahas unsur logam tanah jarang apa saja yang terdapat pada lapisan batu bara. Nah, yang kedua, penelitian ini membahas tentang mineral apakah yang membawa logam tanah jarang pada lapisan batu bara. Nah, yang ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh intrusi terhadap keterdapatan mineral logam tanah jarang. Nah, yang keempat, sampel batu bara diambil dengan menggunakan metode channel sampling sebanyak 2 sampel batu bara yang terkena intrusi dengan interval jarak 100 meter. Nah, yang terakhir,
pengujian sampel batu bara dilakukan pada laboratorium BLU Tekmira dengan menggunakan analisis petrografi dan ICP-AS. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah setelah dilakukan penelitian ini diketahui bahwa pengaruh intrusi terhadap kandungan unsur logam tanah jarang semakin dekat dengan pusat intrusi, maka kandungan unsur logam tanah jarang semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya. Semakin jauh dengan intrusi, maka kandungan unsur logam tanah jarang semakin kecil. Nah, adapun unsur logam tanah jarang yang biasanya terkandung pada batu bara seperti cerium, lanthanum, neodymium, gadolinium, serta yttrium. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui kadar mineral logam tanah jarang pada lapisan batu bara di PTX. Yang kedua, mengetahui mineral pembawa logam tanah jarang pada lapisan batu bara di PTX. Nah, yang ketiga, mengetahui pengaruh intrusi terhadap kadar mineral logam tanah jarang yang terkandung dalam lapisan batu bara di PTX. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan memberikan referensi terkait kandungan unsur logam tanah jarang dalam batu bara berdasarkan analisa di laboratorium menggunakan pengujian analisa petrografi dan analisis geokimia ICP-IS, serta hasil penelitian nantinya dapat menjadi pedoman dan informasi bagi angkatan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan umum, yaitu batu bara dan pembentukannya. Nah, menurut Sukandarumidi tahun 2006 mengatakan bahwa batu bara merupakan bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari proses penggambutan dan pembatubaraan. Di dalam suatu cekungan atau daerah rawa dalam jangka waktu geologi yang meliputi aktivitas biogeokimia terhadap akumulasi flora di alam yang mengandung selulosa dan lignin. Nah, proses pembatubaraan juga dapat dibantu oleh faktor tekanan yang dalam hal ini berhubungan dengan kedalaman dan suhu yang berhubungan dengan pengurangan kadar air di dalam batu bara. Nah, teori yang menerangkan terjadinya batu bara adalah yang pertama itu teori in situ yang menyatakan bahwa batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan tempat di mana batu bara tersebut. Nah, batu bara yang terbentuk biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya terjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Nah, yang selanjutnya yaitu teori drift yang menjelaskan bahwa batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut. Nah, batu bara yang terbentuk biasanya terjadi di delta mempunyai ciri-ciri lapisan yaitu tipis, tidak menerus, banyak lapisan, banyak pengotor, atau kandungan abu cenderung tinggi. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa proses pembatubaraan dari lignit sampai jadi batu bara itu dipengaruhi oleh waktu dan juga suhu dan tekanan yang menyebabkan pengurangan kadar air di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu definisi logam tanah jarang. Nah, logam tanah jarang atau rare element atau unsur tanah jarang adalah mineral yang mengandung salah satu atau lebih unsur yang terdapat dalam 17 kelompok elemen kimia. Nah, kelompok ini terdiri dari kelompok lanthanida yang terdiri dari lanthanum, cerium,
praseodyum, neodymium, prometium, samarium, iorepium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium, ditambah dengan scandium dan yttrium. Nah, ke-17 unsur ini termasuk ke dalam kelompok lantanida. Pada tabel susunan berkala dan dikelompokkan lagi menjadi LTJ berat atau heavy LTJ dan LTJ ringan atau light LTJ. Nah, yang diberi warna berbeda. Nah, dari gambar di bawah ini menunjukkan bahwa dapat dilihat untuk logam tanah jarang berat dapat dilihat perbedaan warna, yaitu yang berwarna orange. Nah, sedangkan yang LTJ ringan itu diberi tanda dengan warna ungu. Nah, endapan logam tanah jarang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam cebakan primer dan sekunder. Nah, pada cebakan primer, proses pembentukannya sangat berhubungan dengan aktivitas magmatik dan hidrotermal. Nah, sedangkan pada endapan sekunder berhubungan dengan proses rombakan ataupun sedimentasi. Nah, logam tanah jarang dapat terbentuk sebagai endapan primer, umumnya berasosiasi dengan batuan karbonatit. Nah, batuan karbonatit merupakan batuan beku yang mengandung mineral karbonat lebih dari 50%. Nah, umumnya terbentuk pada lingkungan kontinental resin. Nah, yang kedua, logam tanah jarang biasanya terbentuk berasosiasi dengan batuan beku peralkalin, yaitu batuan beku yang mengandung kalium oksida dan natrium oksida. Nah, yang ketiga, umumnya logam tanah jarang juga berasosiasi dengan batuan beku pegmatit, yaitu batuan beku felsik yang umumnya mengandung logam tanah jarang. Nah, selanjutnya ini merupakan mineral-mineral yang biasa pembawa dari logam tanah jarang. Nah, dapat dilihat pada tabel mineral-mineral tersebut seperti contohnya kasiterit, ilmenit, rutil, zirkon, tourmalin, anatas, monasit, xenotim, markasit, limonit, siderit, spinel, topas, dan wolframit. Nah, berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, mineral yang mengandung logam tanah jarang terdapat sebagai mineral ikutan dari proses penambangan emas dan timah, yang mana dapat diusahakan sebagai produk sampingan yang memberi nilai tambah. Nah, umumnya dapat dilihat pada gambar di samping, mineral logam tanah jarang yang terkandung dalam batu bara itu seperti xenotim, monazit, dan zirkon. Nah, selanjutnya adalah genesa logam tanah jarang pada batu bara. Nah, menurut penelitian terbaru di Indonesia, pada lapisan batu bara juga terdapat logam tanah jarang. Nah, genesa pembentukannya itu berasal dari magma pada saat mengintrusi naik ke atas terakumulasi dengan CO2. Nah, larinya bisa menyebar dengan cepat tergantung fracture pada saat dia naik. Dia bisa ke sedimen atau ke organik batuan apapun di atasnya. Nah, proses intrusi logam tanah jarang ini tergantung pada lingkungan pada saat itu. Nah, pada batu bara, logam tanah jarang dapat masuk melalui fracture, laminasi, bahkan rekahannya. Nah, jadi di dalam batu bara juga terdapat logam tanah jarang walaupun unsur tanah jarangnya berasal dari batuan beku dari intrusi tadi. Nah, kemudian terdapat 4 tipe genesa pembentukan logam tanah jarang pada batu bara. Nah, yang pertama yaitu tipe terrigenous. Nah, tipe terrigenous ini dipengaruhi oleh input air permukaan. Nah, selanjutnya tipe tufaceous
TP tufases ini berhubungan dengan jatuhan dan pelarutan abu vulkanik asam dan alkalin. Nah, selanjutnya tipe infiltrasional. Tipe infiltrasional ini sangat dipengaruhi oleh air meteorik. Nah, yang terakhir adalah tipe hidrotermal. Nah, tipe hidrotermal ini berhubungan dengan air panas yang mengandung mineral. Nah, dapat dilihat pada tabel di samping menunjukkan bahwa tipe terregenous atau sedimen klastik memiliki kandungan ReO dalam abu itu berkisar 0,1 sampai 0,4 yang berasosiasi dengan Al, Ga, Ba, dan Sr. Nah, sedangkan tipe tufan atau tufaceus itu memiliki kandungan ReO dalam abu 0,1 sampai 0,5% dan berasosiasi dengan unsur Zr, Hf, Nb, Ta, dan Ga. Nah, untuk tipe infiltrasional atau pengaruh air tanah itu memiliki kandungan ReO dalam abu itu berkisar 0,1 sampai 1,2% dan berasosiasi dengan unsur U, Mo, Se, dan Re. Nah, yang terakhir, tipe hidrotermal itu memiliki kandungan ReO dalam abu yaitu 0,1 sampai 1,5% yang berasosiasi dengan unsur As, Sb, Hg, Ag, dan Au. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu tempat dan waktu penelitian, bahan dan peralatan, metode penelitian, tahap penelitian, dan analisis data. Nah, kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian mengenai pengaruh intrusi terhadap keterdapatan unsur logam tanah jarang dalam lapisan batu bara akan dilaksanakan di PTX. Nah, sampel batu bara diambil di PTX yang kemudian akan dianalisis di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara di Bandung, Jawa Barat. Nah, adapun bahan dan peralatan penelitian yang akan digunakan yaitu seperti alat pelindung diri atau APD, kemudian plastik sampel, kemudian alat tulis lengkap, kemudian kamera, kemudian palu geologi, dan GPS. Nah, kemudian bahan yang akan digunakan berupa sampel batu bara yang berasal dari PTX. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam hal ini yaitu menggunakan metode penelitian langsung dan metode tidak langsung. Yang mana metode yang penelitian langsung ini yaitu metode yang dilakukan langsung oleh peneliti yang langsung mengambil sampel di lapangan. Sedangkan metode yang tidak langsung itu adalah seperti metode studi literatur berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi. Nah, selanjutnya tahap penelitian yang akan dilakukan yang pertama yaitu persiapan penelitian, selanjutnya pengumpulan data berupa data sampel maupun data perusahaan. Nah, selanjutnya analisis data. Nah, selanjutnya pengumpulan data yang akan dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Nah, data primernya berupa sampel batu bara yang diambil dari PTX. Nah, kemudian data hasil analisis petrografi dan ICP-AS. Nah, kemudian dan data foto dokumentasi lapangan. Nah, kemudian untuk data sekunder adalah peta geologi regional, peta izin usaha pertambangan, peta kesampaian daerah, kondisi geologi daerah penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah pengujian di laboratorium. Nah, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian petrografi dan ICP-AS. Nah, yang mana analisis petrografi ini dimaksudkan untuk mengetahui kandungan mineral, hubungan tekstur, struktur, dan sifat-sifat optik mineral dari sampel batu bara. Nah, sedangkan analisis ICP-AS, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui komposisi kimia dari sampel batu bara. Nah, unsur-unsur yang dapat dianalisis dengan menggunakan ICP-AS diantaranya adalah Ce, Dy, Eu, Er, Ho, Gd, La, Lu, Nb, Nd, Pr,
SM, TB, TM, Y, YB, dan SC. Nah, kita masuk ke analisis data. Nah, di sini ada merupakan contoh data hasil dari analisis petrografi, yang mana di sini akan menunjukkan hasil berupa gambar mikroskop, hasil mikroskop yang menunjukkan mineral-mineral yang terkandung dalam lapisan batu bara. Nah, selanjutnya yaitu contoh hasil analisis ICP-AS yang nantinya digunakan sebagai data hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel di bawah, merupakan contoh hasil analisis ICP-AS yang nantinya berupa penentuan kadar mineral seperti cerium, gadolium, lanthanum, scandium, dan yttrium. Nah, kadarnya ini berupa ppm. Nah, demikianlah hasil dari presentasi seminar usulan penelitian saya. Apabila ada kesalahan dalam kata saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.